Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2194 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 29 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita melihat ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga Tuhan murka kepada umat Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, yang kelihatannya mereka ada di jalan menuju kehidupan kekal, tetapi ternyata dalam prakteknya mereka menyimpang dari kebenaran. Nah, kita akan lihat kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Yang pertama, saudara, kesalahan fatal umat Tuhan adalah mereka betul datang mendekat kepada Tuhan, mereka rajin beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata itu semua hanyalah mau kelihatan rohani. Hati mereka menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen itu mempraktekkan hal ini. Memang kelihatannya rajin beribadah, sepertinya memang aktif dalam pelayanan, tapi hati mereka sebenarnya menjauh. Saudara, firman Tuhan sudah bicara kepada kita, di mana harta kita berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, perhatikan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi karena kita baru beli mobil, baru beli motor, betul kita ada dalam rumah Tuhan, kita ikut dalam ibadah, tapi hati dan pikiran kita tertuju kepada barang yang baru kita beli, motor, mobil yang kita parkir. Kita mulai berpikir, aman tidak parkir di luar? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ada dalam ibadah, tetapi pikiran saudara kepada harta benda yang saudara tinggal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan cela, yang Tuhan tegur kepada umat Tuhan, di mana mereka datang kepada Tuhan, tapi hati mereka menjauh. Hati mereka ada pada harta kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, biarlah kita betul-betul fokus. Datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan kepada hal-hal yang lain. Tuhan cemburu, saudara. Di saat saudara datang kepada Tuhan, tubuh saudara aja yang ada, tetapi hati saudara ada di mana-mana. Itu yang Tuhan tidak suka kepada umat Tuhan. Tuhan mau kita betul-betul menyerahkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dalam keadaan kita datang kepada Tuhan, kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Amin. Hati kita betul-betul terpaut kepada Tuhan. Oh haleluya. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ke gereja, tapi hanya mencari daftar hadir. Biar kelihatan pendeta kita masuk gereja. Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya absen. Kita datang tetapi hati kita menjauh. Tuhan tidak senang dengan perbuatan seperti itu. Tuhan mau kita betul-betul ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam persekutuan, dalam ibadah. Karena kita percaya di saat kita beribadah, dalam ibadah di gereja, dalam persekutuan, dan lain sebagainya, Tuhan hadir. Amin. Dan Tuhan lihat bukan apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, apa yang kita miliki. Tapi yang Tuhan lihat, hati kita. Makanya firman Tuhan ini menegur keras umat Tuhan yang datang kepada Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka tidak fokus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan, datang dengan rasa cinta, dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan umat Tuhan, mereka datang kepada Tuhan tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Yang kedua kesalahan mereka, perhatikan masih di ayat 13. Dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Yang kedua kesalahan umat Tuhan, mulut mereka tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Ini yang sering kali terjadi. Mereka memuji Tuhan, tapi habis itu mulut yang sama mereka gunakan untuk apa? Menghina, memaki, mengutuk orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8, di sana dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, apa yang ada di dalam hati dan apa yang terucap itu nggak connect, saudara. Seringkali orang-orang Kristen itu seperti itu. Sekarang hari Minggu mereka datang memuji, menyembah Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tapi pulang dari gereja, apa yang mereka lakukan dengan mulut mereka? Mereka mulai bergosip, mulai memfitnah, mulai menjatuhkan, mulai melemahkan orang dengan kata-kata mereka. Mulai berkata-kata jorok, memaki, mengutuk, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Hanya hari-hari tertentu saja mempermuliakan Tuhan dengan mulut mereka. Tapi setelah itu mereka memuliakan
iblis dengan mulut-mulut mereka, dengan gosip, dengan fitnah, dengan kata-kata makian, kata-kata kotor yang keluar dari mulut mereka. Mereka bukan memuliakan Tuhan tetapi memuliakan iblis. Saudara dan saya anak-anak Tuhan, gunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan gunakan mulut kita dengan memuliakan iblis dengan kata-kata yang tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Amin. Dimanapun kita berada, biarlah kita semua memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Jangan menggunakan mulut yang sama, memuji, memuliakan Tuhan, tapi habis itu maki-maki orang. Tapi habis itu saudara memfitnah, menipu, mengutuk orang lain. Jangan. Gunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita, orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang tanpa mereka sadari dengan kata-kata mereka menyakiti orang lain. Padahal mereka adalah orang Kristen. Padahal mereka seorang pelayan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang kehidupan mereka munafiknya sama seperti dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dikecam Tuhan Yesus. Mereka kelihatan rohani tetapi kelakuan mereka rohaye. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sepertinya kudus, sepertinya suci, tetapi perkataan mereka, coba saudara perhatikan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu selalu ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus, yang mereka cari apa? Kebenaran apa kesalahan? Yang mereka cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan untuk apa? Menjatuhkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang kita cari kebenaran. Amin. Dan hiduplah dalam kebenaran itu. Jangan cari-cari kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari gunakan mulut kita untuk mengatakan kebenaran. Untuk mengatakan kata-kata yang menguatkan, yang memotivasi, menginspirasi orang untuk mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Jangan sampai saudara, orang sudah jatuh, sudah terpuruk, saudara melemahkan mereka dengan perkataan saudara. Makanya tadi saya bilang ada berapa banyak orang tanpa mereka sadari, mulut mereka itu menghancurkan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mulut kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan menguatkan serta memberkati banyak orang. Amin. Dengan perkataan kita menguatkan orang yang sedang ada dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, sehingga mereka bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mulut kita itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya mempermalukan Tuhan. Kesalahan umat Tuhan yang kedua apa? Mulut mereka tidak memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kesalahan umat Tuhan yang ketiga, perhatikan masih di ayat 13. Dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang apa? Dihafalkan. Saya menangkap di sini berarti ibadah mereka itu hanya ritual semata. Ada berapa banyak di antara kita melakukan ibadah itu hanya sebagai ritual semata. Dulu saya pernah pelayanan, saudara, di mana gereja tersebut memang betul-betul tertata dalam ibadah, sehingga mereka betul-betul mengikutinya. Mereka memang betul-betul tahu secara detail dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Jadi mereka betul-betul mengikuti ini tata cara ibadahnya, berapa
hari ini mereka harus ikuti itu. Dan kalau ada satu yang terlewatkan, itu bisa jadi masalah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dalam firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa ibadah itu bukan sekedar ritual semata, tapi memang betul-betul hubungan kita dengan Tuhan itu yang Tuhan mau. Banyak orang mencari-cari kesalahan ini. Wah, ini susunan ibadahnya ini, tata caranya ini salah ini. Ada yang terlewatkan ini. Ini tidak dibacakan. Ini lagu tidak dinyanyikan ini. Wah, ini bisa jadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti itu terlalu liturgis, kita ini hanya menjalankan ibadah secara ritual. Ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memang betul-betul paham dalam ibadah bahwa esensi yang paling terpenting dalam ibadah adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Amin. Itu yang terpenting dan tidak boleh kita lewatkan. Nah, kalau kita menjalankan satu ritual, oh ini harus begini, harus begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara melihat orang-orang Kristen yang ada di Cina, di mana mereka menyanyi, saudara, tidak mengeluarkan suara. Karena kalau mereka mengeluarkan suara, akan ketahuan mereka beribadah. Mereka bisa ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Mereka beribadah tetapi tidak seperti apa yang sering kali kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang terpenting adalah ketika mereka membaca firman Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan melalui khotbah walaupun hanya bisik-bisik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dalam ibadah bukan secara liturgi susunan ibadahnya itu, tapi betul-betul kita menikmati hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita betul-betul hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Dalam ibadah kita nggak nyanyi. Biasanya mungkin satu ibadah 5 kali kita menyanyi. Walaupun hanya sekali itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dalam persekutuan itu tidak ada firman Tuhan yang dibacakan atau disampaikan. Itu baru kesalahan besar, saudara. Tapi kalau hanya misalkan, oh ini ada yang kurang lagunya, terus dipermasalahkan, itu menandakan ibadah yang kita jalankan itu ritual semata. Saudara, kalau orang mengikuti ibadah ritual dalam ibadah itu biasanya mereka mengikuti ibadat tapi tidak ada rasa di sana. Mereka hanya menjalankan, ya karena saya Kristen makanya saya ibadah. Saya melakukan ini dan itu. Tapi hubungan saudara dengan Tuhan itu tidak ada. Kehidupan saudara tidak ada perubahan. Berarti saudara hanya menjalankan ritual dalam ibadah. Coba saudara lihat dalam kegiatan yang kita lakukan. Apakah itu sekedar ritual atau betul-betul hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan dasar cinta kepada Tuhan, sehingga kita klik dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesalahan umat Tuhan ini kita belajar. Jangan sampai kita datang mendekat kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita jauh. Pastikan saudara datang beribadah kepada Tuhan dan hati saudara terpaut kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, kesalahan umat Tuhan, mulut mereka memuliakan Tuhan dalam ibadah, tapi keluar dari ibadah mereka mulai memaki, menghina, memfitnah, mulai pakai kata kotor keluar dari mulut mereka. Yang tadinya kudus, sekarang kudis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Gunakan mulut kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Jadikan
perkataan yang keluar dari mulut kita menguatkan orang, memotivasi orang, memberkati orang, sehingga apa yang kita katakan itu membangun iman orang yang ada di sekitar kita. Amin. Haleluya. Dan kesalahan yang ketiga, ibadah umat Tuhan, mereka hanya menjalankan ibadah itu seperti menjalankan ritual agama. Ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur, menasihati kami dengan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah, lawat mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita saat ini diberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.